Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini. Semoga kesehatan masih terlimpahkan pada kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran, memaknai dan membaca bagaimana hukum tajwid. Nah, kita akan mencoba membaca surat Al-Baqarah ayat 30 yang kemarin sudah kita bahas tentang arti dan kandungan ayatnya. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara membaca yang baik dan benar dan artinya per kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu adalah makna secara keseluruhan. Lalu bagaimana makna per ayat? Kita akan bahas. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata, siapa? Rabbuka, Tuhanmu, lil malaikah, kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, yaitu khalifah. Ataj'alu, mengapa engkau hendak menjadikan man, orang, yufsidu fiha, yang akan membuat kerusakan padanya, wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu, padahal kami, nusabbihu bihamdika, bertasbih dengan memuji engkau, wa nuqaddisulak, dan mensucikan engkau, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui mala, apa yang tidak ta'lamun, kamu ketahui. Ma itu artinya itu bisa juga tidak. Ma itu apa? La itu tidak. Nah, ini adalah arti per kata. Wa idh qala. Wa dan idh ketika qala berkata Rabbuka Tuhanmu li kepada malaikat. Karena ini bentuknya jamak maka para malaikat. Ini sesungguhnya yaknya mengandung makna aku, sesungguhnya aku ja'ilun akan menciptakan fil ardi, di muka bumi, khalifah. Apa itu khalifah? Apakah taj'alu, engkau hendak menjadikan man, orang, yufsidu, yang akan membuat kerusakan, fiha, kepadanya, kepada siapa? Kepada bumi. Wah, dan yasfiku, menumpahkan atima, udara. Wa nahnu, padahal kami, wanya itu adanya dan padahal kami, gitu kan, nusabihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memuji engkau, wa nuqaddisu, dan mensucikan laka, kepadamu, ini sesungguhnya aku, a'lamu. Sesungguhnya aku apa? A'lamu, lebih mengetahui.
Ma apa, la yang tidak ta'lamun, yang kamu ketahui. Ini adalah arti per ayat. Lalu bagaimana hukum tajwidnya? Nah, ini kita bahas. Qala disebut mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Apa sebabnya? Karena fathah pada qaf bertemu dengan alif mati. Qaf itu ada belakangnya ada alifnya, maka dibaca qala. Mat itu hurufnya, mat tabi'i itu hurufnya ada 3. Fathah bertemu dengan alif. Kalau ya hasroh bertemu dengan ya mati, dhammah bertemu dengan wawu mati, maka itu bacaan mat tabi'i. Yang kedua, lil malaikati, mat wajib muttasil, panjangnya 5 harokat. Kenapa? Karena fathah pada lam malaikati bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. La itu adalah mat tabi'i. Jadi mat wajib muttasil adalah mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Itu disebut mat wajib muttasil. Kalau di luar kalimat apa juga ada. Namanya mat jaiz munfasil. Yang ketiga, ja'ilun fil. Nah, ja'ilun fi. Namanya ikhfa. Ini hukum nun mati dan tanwin. Nun mati bertemu, nun mati ada dan tanwin apabila bertemu dengan fa, maka dibaca samar-samar. Disebut bacaan ikhfa. Apa yang samar? Yang samar bacaan tanwinnya. Ja'ilun fil. Gak boleh ja'ilun fi, gak boleh. Ja'ilun fi. Nah. Yang keempat, qalu ataj'alu. Lah, kalau yang di atas tadi mat wajib, karena dalam satu kalimat ini mat jaiz. Mana mat tabi'inya? Qalu, ya itu mat tabi'i. Karena bertemu dengan hamzah ataj'alu, maka di luar kalimat maka disebut mat jaiz. Panjangnya bisa 2, bisa 4 dan bisa 5 harokat. Qalu ataj'alu, bisa qalu ataj'alu, atau 5 qalu ataj'alu. Nah, itu. Dan yang kelima adalah ta'lamun. Namanya mat arid li sukun. Kenapa? Karena mat tabi'i yang berada di akhir kalimat. Panjangnya 2, 4, dan 6. Ta'lamun, bisa. Ta'lamun, bisa. Ta'lamun. Dhammah pada mim bertemu dengan wawu mati pada nun yang diwakafkan. Jadi intinya mat tabi'i itu bisa berubah-ubah. Kalau mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat disebut mat wajib. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah di luar kalimat disebut mat jaiz. Mat tabi'i berada di akhir kalimat disebut mat arid lis sukun. Nah, sekian. Selanjutnya, ya, kita akan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Coba kalian tulis di buku arti dari mufradat itu, nanti diartikan per kata dan bagaimana hukum tajwidnya. Nah, seperti ini. Nanti dibuat kolom di buku tulis, lalu di foto dan dikirimkan lewat Google Form. Nah, mengenai tentang bagaimana hukum tajwid nanti akan saya sertakan dalam WA. Ini adalah materi tajwid yang itu nanti bisa kalian pelajari. Bagaimana sih bacaan ini, bagaimana bacaan ini, tuh. Bisa kalian pelajari. Nanti kalau ada waktu bisa kalian print untuk belajar kalian.
supaya mudah memahaminya, karena pertemuan ini kita masih online, belum bisa offline. Nah, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih diberi kesehatan, diberikan hidayah, diberi karunia oleh Allah SWT. Kita akhiri. Albiru manitakom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.